Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai apa itu berita ya. Kita masih berada di seputar apa itu jurnalistik, apa itu berita, apa itu fakta, apa itu opini ya. Silakan. Silakan. Kok jadi bengong? Udah dibaca kan bahan-bahannya? Pak, saya izin Sudah, bertanya, Pak. Pak. Ya, silakan Rahman. Kalau misalkan dari 6 komponen tersebut ada yang hilang satu, apakah bisa disebut jadi berita, Pak? Komponen yang mana? Misal kayak inisial penulis nggak tercantum di dalam beritanya itu, Pak. Bisa juga ya. Jadi yang saya sampaikan itu sebetulnya ciri-ciri fisik ya. Jadi secara fisik sebetulnya kita bisa tahu itu berita atau bukan ya, dengan melihatnya aja gitu ya. Tapi kalau ciri-ciri fisik itu dikaburkan, misalnya nggak ada inisial ya, maka kita perlu melihat kembali ke asal muasal beritanya itu ya, yaitu berita selalu berdasarkan fakta. Cuman untuk tahu apa itu fakta apa bukan, fakta atau pendapat ya, itu lihat hasilnya kemarin berapa Rahman tesnya? Saya 80, Pak. Ya, 80 ya. Nah, itu sudah cukup bagus ya, karena rata-rata itu 68 ya. Jadi udah di atas rata-rata. Masih juga ada yang dapat 40 ya. Jadi Rahman, kalau tanda-tanda fisik dari berita itu hilang, maka Anda harus melihatnya dari segi fakta apa bukan ya. Bukan fakta sih ya, apa? Pernyataan fakta apa pendapat. Ya. Dan itu tentu lebih sulit ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi saudara sekalian, yang saya sampaikan itu sebetulnya ciri-ciri fisik yang kalau Anda lihat, Anda segera tahu itu berita apa bukan. Ya. Tapi sekarang inisial itu biasanya udah hilang, langsung nama penulisnya ya. Jadi ada juga berita-berita sekarang itu memuat nama penulisnya secara lengkap. Dan itu tentu berbahaya buat wartawan. Ya. Karena kalau orang nggak suka dengan beritanya, orang langsung cari wartawannya. Bukan lagi cari kantor redaksinya. Sebetulnya berita-berita itu harusnya ada tanggung jawab redaksi di situ. Karena dia ada bagian editor di situ ya. Bagian seleksi, ada penyuntingan, baru dipublikasi. Dalam proses itu dilihat apakah melanggar hukum atau tidak, melanggar sara, sopan santun atau tidak. Ya. Nah, kalau udah oke, maka dimuat. Karena itu digunakan tanda inisial. Karena yang tanggung jawab itu sebenarnya pemilik media, ya, pemretnya. Jadi kalau kecenderungan yang sekarang, nama si penulis, nama si wartawan dipajang aja ya. Itu artinya redaksi ingin lepas tangan. Sehingga pembaca langsung tahu itu tulisan Rahman, itu tulisan Nizma, ya. Itu tulisan Aulia. Begitu ada yang salah, langsung nyari ya ke rumah Aulia, ke Rahman, ya, nggak ke kantor redaksi. Ya baik Rahman ya, itu konsekuensi dari inisial ya. Jadi nggak sembarangan juga, itu berkaitan dengan pertanggungjawaban penulisan berita itu sendiri. Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya. Ya. Ada syarat khusus nggak untuk menentukan lead atau teras dari sebuah berita? Ada ya, ada ya. Kalau Anda buka website saya di kanal komunikasi, baca satu-satu, ujungnya di sana ya, mengenai syarat-syarat dari teras. Bagaimana membuat teras berita ya. Apa itu teras berita ya, fungsinya untuk apa ya. Jadi ada syarat-syarat khusus
yang perlu diperhatikan dalam membuat teras berita itu. Ya. Misalnya jenis teras apa yang mau kita bikin. Ya. Jadi ada macam-macam teras berita. Ya. Itu tergantung dari tujuan membuat berita. Misalnya teras apa ya, dimulai dengan apa yang terjadi. Ya. Teras siapa, dimulai dengan nama orang. Ya. Misalnya Presiden Jokowi Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Jakarta-Surabaya. Ya. Itu menggunakan nama orang. Tapi ada juga apanya ya. Misalnya jalan tol Jakarta-Surabaya telah diresmikan Presiden Jokowi. Nah, itu beda lagi ya. Jadi ada paling nggak ada lima macam teras itu ya, tergantung pada apa, siapa, ya. Juga when, yaitu when lead, itu jarang digunakan. Waktu juga jarang digunakan. Ya. Yang sering itu apa dan siapa. Ya, Aulia ya. Ya, Pak. Terima kasih. Dan tiap-tiap lead itu punya kekuatannya. Dan ada juga syarat bahasa ya. Ada yang mensyaratkan lead itu cukup satu alinea. Satu kalimat ya. Satu kalimat itu padat ya. Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Jakarta-Surabaya di mana ya, di Jakarta Timur pada hari Selasa jam 2 dini hari. Wah, subuh-subuh ya peresmiannya. Jadi itu ada unsur siapanya, unsur apanya, unsur kapannya, unsur di mananya, ya, itu jelas. Jadi sebaiknya dalam satu kalimat itu sudah mengandung semua itu. Sehingga lead cukup satu kalimat dan itulah satu alinea. Ada juga yang mengatakan nggak cukup ya, paling nggak ya 2 kalimat lah. Ya. Gitu. Silakan yang lain. Ya tadi itu ya Zaki ya. Menurut Bapak untuk membuat lead lebih enak pakai 5W yang mana ya? Kalau apa itu netral ya. Kalau siapa ya, itu buat orang yang sudah kenal ya buat orang yang berpengaruh ya. Nama itu dipakai kalau nama itu menarik ya. Jadi kalau Anda punya bahan berita dan tidak menarik orangnya, ya gunakan word lead aja ya. Ya Zaki ya. Jadi yang mana tergantung dari bahannya, tergantung tujuannya ya. Ada bahan tapi misalnya tukang batu ya, tukang kayu ya, atau orang jual apa di pinggir jalan mau dijadiin berita. Ya mungkin dia tidak menarik namanya ya. Ya tulis saja apa, pakai apa ya. Kecelakaan terjadi tadi malam dan menelan korban seorang penjual kue ya, gitu. Tapi kalau nama orang itu menarik ya, selebriti ya namanya dulu ya. Gitu. Selebriti misalnya si apa tuh? Hanya ntar jadi pencemaran lagi ya, kita cari si A ya. Si A mengalami kecelakaan di kilometer 70 jalan tol. Nah, itu. Kalau si A-nya orang terkenal. Ya. Silakan yang lain.
Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Dalam bikin inisial nama, ada ketentuannya nggak Pak? Misalnya nama saya kan cuma satu kata Nizma. Boleh nggak pakai misalnya NZM atau harus N doang? Yaitu tergantung redaksinya ya. Oh. Kalau dulu Kompas kalau nggak salah tuh sering pakai kode angka ya, 002 ya. Kalau suara pembaruan mungkin kalau nggak salah itu pakai huruf ya, MF misalnya. Kalau saya Muhammad Fauzi singkatannya MF ya. Jadi tergantung redaksinya ya Nizma. Nggak ada ketentuan. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Silakan. Bapak, aku gimana? Putri, kenapa? Bapak, kalau buat judul berita itu agar terlihat menarik itu harus seperti apa? Kalau judul berita ya. Nah ini sama juga nih ya. Sebaiknya baca di kanal komunikasi ya. Jadi nggak perlu saya submit ya. Coba baca lebih jauh ya. Kalau bisa habisin aja bahan-bahannya semua ya. Nggak usah nunggu saya ya. Di sana ada syarat-syarat penulisan judul itu ya. Judul yang menarik itu seperti apa? Ya. Judul itu fungsinya untuk menarik, memang untuk menarik pembaca. Ya. Jadi dia berfungsi semacam iklan, ya, seperti iklan. Karena itu membuat judul itu sangat utama sekali. Nah, sekarang itu orang cenderung bikin judul-judul yang menarik, tapi nggak ada isinya, ya judulnya aja, tapi pas dibaca nggak ada ya. Kontennya beda dengan judul ya. Karena itu judul yang menarik itu belum tentu benar juga. Karena itu dalam penulisan judul, kalau memang beritanya tidak menarik, jangan dibikin menarik ya. Itu. Nah, sekarang judulnya kalau Anda lihat itu beragam-ragam ya. Istilahnya itu clickbait ya, clickbait. Tentu ini di luar ketentuan jurnalistik ya. Clickbait ini adalah tujuannya untuk mencari pembaca sebanyak-banyak, klik aja ya, untuk mengejar rating ya. Jadi kayak YouTube, kayak website, portal berita itu sangat tergantung pada berapa banyak klik. Nah, itu kan untuk jualan seluruhnya ya. Jadi itu perkembangan dari media sosial, media mainstream, media online, itu mengejar klik, bukan mengejar pembaca. Saya sering tertipu, akhirnya saya nggak mau baca lagi ya, karena judulnya hanya penipuan-penipuan aja. Oke. Ya Putri ya, jadi syarat judul yang menarik itu haruslah mencerminkan lead-nya dulu ya. Jadi kalau lead-nya udah, baru judul dibuat. Jadi sekali lagi itu pertama, judul itu kepala atau bagian terpenting. Dia harus mencerminkan isi berita. Nah, isi berita itu ada biasanya pokok-pokoknya di teras. Karena itu syarat utama dari lead adalah dia harus mencerminkan teras berita atau lead. Ya. Sisanya baru dipikirkan menariknya. Ya. Yang menarik itu apa? Satu, judul itu ditulis dalam bentuk kalimat positif. Ya. Jadi kalau tidak terpaksa, jangan menggunakan kalimat negatif. Ya. Kedua, aktif, tidak pasif. Jadi selalu gunakan awalan me. Ya. Jokowi membuka atau Jokowi meresmikan jalan tol. Ya. Jadi me. Atau kadang-kadang me-nya dibuang. Jadi Jokowi resmikan jalan tol Jakarta-Surabaya. Ya. Bukan jalan tol Surabaya, Jakarta-Surabaya diresmikan Jokowi. Nah itu nggak menarik ya. Nah, nanti Anda perlu pelajari kekuatan kalimat-kalimat positif, kalimat aktif ya.
juga kalimat-kalimat faktual. Judul-judul sekarang itu adalah kalimat-kalimat yang non-faktual. Ya. Jadi banyak judul-judul yang opini, ya, memasukkan opini. Ya. Persebaya menang telak, itu. Jadi bombastis, ya. Nah, itu yang banyak sekarang. Ya Putri, ya, cukup ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Jadi selalu ingat, judul harus mencerminkan lead. Lead mencerminkan isi berita. Judul dibuat terakhir setelah berita selesai ditulis. Ya, gitu. Silakan yang lain. Zaki ada nanya tapi di chat, Pak. Oh ya. Beda berita dengan artikel, ya baca aja lanjut ya di kanal komunikasi setelah ini yang saya berikan kemarin itu langsung membahas perbedaan berita dengan artikel ya. Jadi dibaca aja pelan-pelan ya Zaki ya. Karena kan itu penjelasannya cukup panjang ya. Jadi saudara sekalian, mulai mengenal berita mengenal berita itu bacanya pelan-pelan ya. Karena saya coba pelan-pelan mengenalkan ciri-ciri dari berita, artikel, tajuk ya, juga fiksi ya. Nanti coba baca cerpen, bedakan dengan berita ya, supaya Anda lebih mengenalnya. Nah, saya belum memberikan apa itu berita. Berita adalah yang belum ya. Di belakang banget. Jadi cara belajarnya itu lebih kepada praktek lebih praktis ya, dengan contoh-contoh. Ya Zaki silakan ya. Semuanya juga silakan buka website saya ya, mayaaksara.com, kanal komunikasi. Di situ bahan-bahan kuliah tersedia semua ya. Hanya beberapa aja nanti saya tambah. Juga kalau ada video saya share videonya ya. Itu adalah bahan-bahan baku. Silakan yang lain. Saya Bapak. Ya silakan. Pak, di dalam jurnalistik terutama penerbitan itu kan ada istilah copyright kan Pak? Ya. Copyright itu maksudnya apa sih Pak dan fungsinya? Copyright itu hak cipta ya. Itu lebih banyak di bukan karya jurnalis karya jurnalistik tidak selalu tidak banyak menggunakan copyright ya. Tapi buku-buku, karya-karya seni ya, itu lebih banyak ada copyright-nya ya. Kalau berita setahu saya untuk umum aja copyright-nya ada di penerbitnya ya. Itu milik institusi ya. Copyright berita-berita di Kompas itu ya milik Kompas ya, bukan milik wartawannya. Ya. Karena wartawannya kerja di situ ya. Ya Hana ya. Oke Bapak, makasih Pak. Jadi kalau hak cipta itu lebih banyak digunakan untuk karya-karya seni ya. Tapi bukan berarti buku dan lain-lain itu nggak ada copyright-nya, ada ya. Semua hak atau ciptaan atau karya itu ada copyright-nya ya. Bukan hanya berita ya, bukan hanya media online, kaset juga ada copyright-nya. Silakan yang lain. Pak, saya mau nanya. Ya. Misalnya sedang ada dua pihak yang berselisih, terus kita sebagai wartawan diberitahu sesuatu secara personal tentang salah satu pihak, dan itu akan menguntungkan kita sebagai wartawan karena akan menjadi bahan berita yang eksklusif. Apakah boleh Pak seorang jurnalis melakukan hal seperti itu? Ya enggak lah ya. Jurnalis itu harus memuat kedua pihak ya.
Jadi selalu pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik itu dimuat berbarengan ya. Itu pun udah susah ya. Kadang-kadang siapa dulu yang di atas, siapa dulu yang di alinea pertama ya, siapa yang di alinea kedua ya. Jadi dua-duanya harus dimuat berbarengan. Jangan yang satu hari ini jawaban yang satunya besok ya. Jadi itu Anda bikin orang bertikai ya. Ya, Fadila ya. Iya, Pak. Jadi harus mendengar dari kedua belah pihak ya, Pak. Betul, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Baik, saudara sekalian, sekali lagi jadi kita udah bahas tadi masalah teras berita ya. Kita bahas mengenai judul ya. Juga kita sudah bahas soal apa tadi? Beda artikel sama berita ya, silakan dibaca sendiri ya. Kemudian mengenai lead yang benar gimana ya. Ada dua macam lead. Ada lead formal, informal, ada lead berdasarkan kelengkapan 5W plus 1H-nya. Jadi itu Anda bisa baca semua di website saya. Kemudian mengenai copyright, itu semua karya, ya, semua karya cipta manusia. Ya. Bisa website itu ada copyright-nya juga ya. Kemudian karya tulis, musik, desain, ya, itu ada copyright-nya. Begitu saja, saudara sekalian, bila tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca selanjutnya, perbedaan artikel dan berita ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak.